Kedong. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Katekese kita kali ini adalah tentang Solus Christus. Pernah dengar kata Solus Christus? Salah satu slogan dari Protestantisme. Nah, Solus Christus adalah antitesis teologis Solus Christus. Kita akan berkatekesis sebagai antitesis teologis terhadap heresi sola scriptura. Ini adalah sebuah kajian apologetik katekese Katolik. Jadi Kristus yang hidup, poinnya ada pada Kristus yang hidup, bukan teks yang mati. Ingat, Solus Christus itu artinya Kristus yang hidup, bukan teks yang mati. Ya. Jadi saudara-saudari, segala otoritas tertinggi dalam iman Kristen berpuncak pada pribadi yang Kristus, Solus Christus, bukan pada teks yang mati. Iman Katolik tidak memisahkan Kristus dari tubuhnya, yaitu gereja. Sebab Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya yang hidup. Maka menempatkan kitab suci di atas gereja berarti menempatkan sesuatu di atas Kristus sendiri, menjadikan teks sebagai berhala dan menggantikan Sang Logos yang berinkarnasi dengan lembaran huruf. Nah, tangkap kan? Inilah akar kesesatan sola scriptura, menganggap kitab suci sebagai otoritas tunggal di luar gereja, seolah-olah Alkitab turun langsung dari surga tanpa rahim gereja yang melahirkannya. Ingat, ini akan dianggap sebagai strawman terhadap posisi sola scriptura, tapi intinya seperti itu. Padahal kitab suci lahir, dikenali dan dijaga justru oleh gereja yang diilhami Roh Kudus. Poin yang berikut, gereja dan kitab suci satu tubuh dari kepala yang sama. Gereja tidak dapat bertentangan dengan kitab suci karena kitab suci adalah buah gereja sendiri. Roh yang sama yang menggerakkan para rasul menuntun gereja dalam menentukan kanon, bukan melalui intuisi pribadi seperti contohnya Calvin Luther, tetapi melalui kesadaran iman kolektif yang hidup dalam tubuh Kristus. So, dengan demikian kitab suci memiliki otoritas karena gereja, bukan atas gereja. Sementara Protestan mengklaim Alkitab adalah otoritas tertinggi, mereka justru tidak dapat menjelaskan kanon 66 kitab tanpa mengacu pada gereja yang mereka tolak. Tanpa magisterium, tidak ada kriteria pasti mengapa Deuterokanonika dihapus. Sumbernya pun beragam, dari opini Luther, Burning Bosom-nya Calvin, hingga daftar rabinik abad ke-8. Semuanya manusiawi dan relatif, ya kan? So, sola scriptura secara logis menggantung di udara, tidak punya pijakan, tanpa fondasi epistemologis selain asumsi pribadi. Ya, sola scriptura itu asumsi pribadi para pembangkang Katolik. Yang ketiga, Kristus dan gereja satu daging, satu suara. Santo Paulus menulis seperti ini, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Efesus bab 5 ayat 31-32. Persatuan ini bukan alegori eskatologis, melainkan realitas sakramental yang dimulai di salib. Di sana Kristus menyerahkan dirinya bagi mempelainya, sebuah perkawinan mistik yang nyata, bukan janji yang tertunda. Karena itu, gereja bukan sekedar lembaga manusiawi ala Protestan, melainkan perpanjangan inkarnasi Kristus di dunia. Gereja berbicara dengan suara sang kepala karena dia adalah tubuhnya. Menolak gereja berarti menolak Kristus yang berbicara melalui gereja. Jadi cermati baik-baik sikap trio kuek-kuek yang kamu sebut reformator itu. Maka tuduhan Protestan seperti James White misalnya, seorang apologet bule Amerika, bahwa Katolik mengajarkan sola ecclesia yang kemudian dianut oleh Protestan tidak berpikir di Indonesia, justru membuktikan ketidakmengertian mereka terhadap misteri tubuh mistis Kristus. Katolik tidak memisahkan Kristus dan gereja. Protestanlah yang memenggal kepala dari tubuh dan menyebutnya iman murni. Padahal itu mutilasi iman.
Yang berikut, firman yang menjadi daging, bukan parchment, bukan gulungan, bukan kodeks-kodeks. Firman tidak menjadi gulungan kitab. Ya. Firman telah menjadi daging, bukan menjadi buku. Yohanes bab 1 ayat 14. Kitab suci adalah kesaksian tentang Kristus, bukan Kristus itu sendiri. Ya. Menyembah teks adalah bentuk halus penyembahan berhala intelektual. Firman yang kekal tidak terbatas dalam tinta, melainkan hidup dalam gereja yang terus bernafas oleh rohnya. Ketika Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu mempunyai hidup yang kekal, padahal kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yohanes bab 5 ayat 39 sampai 40. Pada saat itu Yesus sedang menegur mentalitas sola scriptura, ya, yang hanya pada ketergantungan pada teks, ya. Mencari keselamatan dalam huruf, bukan dalam pribadi yang diwahyukan, ya kan? Nah, solus Kristus itu harusnya Kristus yang hidup dalam gereja. Solus Kristus artinya bukan Kristus dipreteli jadi telanjang sendirian di Golgota. Itu justru kerjaan iblis. Solus Kristus yang sejati tidak berarti Kristus tanpa gereja, melainkan Kristus yang hadir dalam dan melalui gerejanya. Gereja adalah tubuhnya yang kelihatan, tanda sakramental kehadiran Sang Kepala di dunia. Karena itu, segala ajaran yang memisahkan Kristus dari gerejanya otomatis memisahkan Kristus dari karya penebusan yang dia sendiri dirikan. Sola Scriptura menampilkan Kristus yang membisu, kepala tanpa tubuh, pengantin pria tanpa mempelai, sabda tanpa roh. Sebaliknya, Solus Kristus asli versi Katolik menegaskan bahwa Kristus masih berbicara, mengajar, dan menyelamatkan melalui tubuhnya. Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. So my friends, kembalilah kepada Kristus yang penuh, bukan Kristus yang dipreteli dan ditelanjangi oleh orang-orang abad ke-16. Menolak sola scriptura bukanlah menolak kitab suci, melainkan menempatkannya pada tahtanya yang benar di dalam gereja, bukan di atas gereja. Kristus dan gereja adalah satu daging. Lihat Efesus bab 5 ayat 32. Kitab suci adalah saksi tentang persatuan itu, bukan penggantinya. Karena itu, antidot terhadap racun sola scriptura bukanlah sola ecclesia, melainkan solus Kristus, Kristus yang hidup dan berbicara dalam gerejanya, yang menuntun kita kepada kebenaran seutuhnya. Yohanes bab 16 ayat 13. Bukan Kristus, solus Kristus versi Protestan, di mana Kristus dipreteli, ditelanjangi, dan dipaksa sendirian di Golgota. Maria dan Yohanes yang berdiri di kaki salib pun disingkirkan. Sudut Protestan yang berdiri di situ, pasembah dan dong yang ada di situ dan bersama Kristus. Itu solus Kristus versi iblis. Ya, jadi Kristus tidak meninggalkan kita dengan buku. Dia tidak mewarisi kita buku, melainkan dengan tubuhnya yang hidup, yaitu gereja. Firman menjadi daging, bukan dokumen. Dan di dalam daging itu, yakni gerejanya, kita menemukan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudari, solus Kristus versi Protestan itu Kristus yang dipreteli dan ditelanjangi, dipaksa bergantung sendirian di Golgota. Karena menurut Protestan, dia itu mau menggantikan kita. Protestan tinggal pangku kaki, Kristus dipaksa sendirian di Golgota supaya dia bisa masuk surga. Enak aja dia. Ya. Kalau solus Kristus yang versi sejati, Kristus dan gerejanya tetap berbicara. Dia harus kembali ke Kristus yang sejati, yaitu Kristus yang berinkarnasi dan mengundang kita semua untuk berpartisipasi. Keep calm and stay away from Protestantism. Bayangkan Kristus seorang raja duduk sendirian, alone, solus. Itu raja apa? Hantu. Hantu gentayangan cocoknya.